Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Herunisa dari Prodi Teknik Jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang akan mempresentasikan mata kuliah matematika diskrit mengenai probabilitas diskrit. Apa itu probabilitas diskrit? Itu dapat diartikan sebagai fungsi statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan semua kemungkinan nilai dan juga kemungkinan dapat diambil dari variabel acak tertentu. Lalu ada probabilitas terbatas, yaitu misal S adalah ruang sampel kosong dan E adalah suatu kejadian, sehingga dapat dihasilkan PE sama dengan nilai mutlak E per nilai mutlak S. Contohnya adalah guci berisi 4 bola biru dan 5 bola merah. Lalu berapa peluang terambil guci biru? Yaitu dengan menjumlah dua ini, yaitu jadi 9 hasil yang mungkin dan 4 dari hasil yang mungkin ini menghasilkan bola biru. Jadi peluang terambilnya adalah 4/9. Lalu ada peluang komplement dan persatuan kejadian. Teori satu, misal E adalah suatu kejadian dari ruang sampel S. Lalu diberikan PE sama dengan 1 dikurangi PE. Contoh adalah urutan 10 bit secara acak. Lalu berapa probabilitas tidaknya salah satu dari bit adalah 0. Jadi misal E, kejadian paling sedikit dari 10 bit ini adalah 0. Dan maka E itu adalah kejadian semua bit adalah 1S. Karena ruang sampel S adalah himpunan semua string bit dengan panjang 10. Jadi maka dihasilkan PE sama dengan 1 dikurangi PE sama dengan 1E per S, dimana 1 dikurangi 1 per 2 maka 10. Lalu 1 dikurangi 1 per 1024, hasil dari ini jadi hasil 1023 per 1024. Lalu ada penalaran probabilistik. Masalah umum ini adalah menentukan mana dua peristiwa yang lebih mungkin. Contohnya ini membahas masalah terkenal berasal dari acara permainan televisi Let's Make a Deal, dan pembawa acaranya adalah Monty Hall. Lalu ada teori probabilitas. Didefinisikan seperti peristiwa E, yaitu dengan rumus seperti ini. Jumlah hasil E dibagi jumlah total hasil. Lalu menetapkan probabilitas itu bagaimana? Misal S adalah ruang sampel suatu eksperimen. Kita tetapkan probabilitas PS untuk setiap hasil S, di mana harus dua kondisi terpenuhi, yaitu 0 lebih kurang dari PX, kurang dari sama dengan PX, kurang dari sama dengan 1, di mana I itu adalah variabelnya 1, 2, dan seterusnya. Dan sum N ini di mana hasilnya harus 1. Fungsi P adalah himpunan semua hasil ruang sampel S. Lalu kita lanjut ke bab 7.2, yaitu peluang komplement dan persatuan kejadian. Jika E1, E2 adalah barisan kejadian lepas berpasangan dari ruang sampel S, maka menggunakan rumus ini. Perhatikan drama ini berlaku jika barisan E1, E2 adalah bilangan berhingga dan jumlah kejadian atau jumlah kejadian terpisah berpasangan tak terhitung jumlahnya. Lalu pada probabilitas bersyarat. Contohnya adalah misal 3 koin dilempar 3 kali. Jadi semua 8 kemungkinan sama-sama mungkin. Lebih lagi misal di pertama muncul ekor. Dengan informasi ini, berapa kejadian E muncul ganjil? Karena yang muncul pertama ekor hanya ada 4 kemungkinan, yaitu TTT, THTH, THT, dan THH. Karena 8 hasil memiliki probabilitas sama, mengingat F terjadi, harus memiliki probabilitas yang sama 1/4. Ada definisi 3 dalam bab ini, yaitu misal T dan F adalah kejadian dengan PF kurang dari 0. Probabilitas bersyarat dari E diberikan F dinotasikan oleh P E per F, definisikan seperti ini, di mana E irisan F. Lalu ada percobaan Bernoulli dan distribusi binomial. Misal eksperimen hanya memiliki 2 hasil. Ketika sedikit adalah acak, hasil yang mungkin adalah 0 dan 1.
kemungkinan koin itu kepala dan ekor. Setiap pelaksanaan percobaan dengan dua kemungkinan hasil itu disebut. Jadi setiap percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil itu percobaan bernol. Lalu ada teorema 2 probabilitas tepat X sukses, yaitu rumus ini. Lalu kita lanjut. Variabel acak. Definisinya adalah variabel acak adalah fungsi dari ruang sampel suatu eksperimen ke himpunan real angka. Contoh, sebuah koin dilempar 3 kali. Misal X, variabel acak yang sama dengan jumlah kepala yang muncul ketika T adalah hasilnya, yaitu X HHH 3, HHT sama dengan HTH sama dengan THH 2. Jadi hasilnya sama-sama 2. Lalu TTH, THT, HTT 1, 1. Dan TTT-nya 0. Itulah variabel acak. Dimana artinya variabel acak itu memberikan bilangan real untuk setiap hasil yang muncul. Lalu kita lanjut ke teorema Bayes. Kita mengilustrasikan teorema Bayes itu contoh dengan informasi yang tersedia. Misal kita tahu PF, yaitu probabilitas bahwa suatu peristiwa F terjadi, tetapi kita memiliki pengetahuan bahwa peristiwa E terjadi, maka peluang bersyarat bahwa F terjadi jika E terjadi. PFE adalah perkiraan lebih realistis daripada PF bahwa F terjadi. Sedemikiannya dengan teorema 1 menggunakan rumus seperti ini. Itu jika PE 0 dan PF 0. Teorema kedua adalah menggunakan rumus ini. Teori generalized Bayes. Misal E adalah kejadian dari ruang sampel S dan F1, F2 saling lepas. Asumsikan PE tidak sama dengan 0 dan PFI tidak sama dengan 0. Untuk I itu 1, 2 itu adalah variabelnya. Dengan rumus seperti ini. Lalu ada nilai dan varians yang diharapkan. Nilai yang diharapkan dari variabel acak adalah jumlah semua elemen dalam ruang sampel dari produk dan dari probabilitas elemen dan nilai variabel acak. Nilai diharapkan adalah atau juga disebut harapan dan atau rata-rata, yaitu dengan rumus seperti ini, di mana deviasi X pada S anggota S adalah XS. Ini selisih antara nilai X dan rata-rata X. Lanjut ke kompleksitas komputasi kasus rata-rata. Menghitung ini dapat diartikan sebagai menghitung nilai yang diharapkan dari variabel acak. Misal pada sampel suatu percobaan himpunan AC, C sama dengan 1, 2, dan misal X adalah variabel acak yang menetapkan AC. Berdasar pengetahuan tentang input, kita tetapkan probabilitas P AC untuk setiap nilai input. Kemudian kompleksitas kasus rata-rata dari algoritma dengan muncul rumus seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.